البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berikutnya mengenai permasalahan atau ritual-ritual perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Sekarang kita akan masuki permasalahan yang ke-15. Al-mas'alatu al-khamisata asyrata. Permasalahan yang ke-15. Yaitu permasalahan ini nanti berkaitan masalah mereka beralasan untuk tidak menerima kebenaran dengan alasan yang batil. Jadi mereka ketika tidak menerima kebenaran, tidak menerima al-haq, mereka beralasan dengan apa? Dengan alasan yang batil yang tidak sesuai dengan syariat. Barakallahu fikum. Naam. Terkadang mengatakan dengan alasan kami tidak paham, yang kalian ucapkan itu enggak bisa dipahami. Kalian itu tidak pandai bicara dan semisalnya. Wal'iyadzubillah. Kita lihat di sini. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, permasalahan yang ke-15. I'tidharuhum an ittiba'i ma atahumullahu bi'adamil fahm. Alasan mereka atau udurnya mereka minta udur, mereka beralasan untuk tidak menerima kebenaran atau tidak mengikuti kebenaran terhadap apa yang Allah Ta'ala datangkan kepada mereka bi'adamil fahm, dengan alasan mereka tidak paham. Ini alasan mereka. I'tidharuhum an ittiba'i ma atahumullahu bi'adamil fahm. Alasan mereka untuk tidak mengikuti apa yang Allah Ta'ala datangkan kepada mereka dengan apa? Dengan ucapan tidak paham. Mereka itu mengatakan kami tidak paham. Kami tidak paham dengan apa yang kalian ucapkan. Wahai pemegang kebenaran, seperti itu. Kaqaulihi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu qulubuna ghulf. Banyak alasan. Mereka mengatakan hati-hati kami itu tertutup. Enggak bisa memahami. Alasan-alasan seperti itu, barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Perhatikan, kaumnya Nabi Syuaib, apa yang diucapkan? Mereka tidak menerima kebenaran secara langsung, bahkan mereka mencari alasan, beralasan, mengatakan bahwasanya Syuaib, wahai Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami tidak paham kebanyakan apa yang kamu ucapkan. Jadi seperti itu, padahal mereka itu aslinya bisa jadi mereka itu paham, cuman mereka beralasan gitu loh untuk tidak menerima kebenaran tersebut. Dengan alasan tidak paham, ucapannya enggak bisa dipahami, orang yang berbicara tidak bisa, barakallahu fikum, bicaranya tidak tepat dan semisalnya, banyak alasan. Fa'akdzabahumullah. Kemudian Allah Ta'ala mendustakan mereka, wa bayyana, dan Allah Ta'ala menjelaskan anna dzalika bisababit tab'i ala qulubihim. Bahwasanya itu semuanya alasan-alasan mereka untuk tidak menerima kebenaran, tidak menerima apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka, itu dengan sebab apa? At-taba' ala qulubihim. Hati-hati mereka sudah tertutup. Kenapa tertutup? Wa anna at-taba'a, dan tertutupnya hati-hati mereka bisababi kufrihim, dengan sebab kekufuran mereka. Barakallahu fikum. Hati-hati ya. Jadi terkadang dari kalangan hizbiyun, mereka kalau dijelaskan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah beralasan kami tidak paham. Kalian tuh enggak pandai bicara, kalian tuh tidak pandai dalam melantunkan kata-kata, sehingga kami tidak paham. Padahal mereka itu paham. Dan mereka mengerti bahwasanya kebenaran seperti itu. Cuman mereka itu beralasan seperti itu dengan tujuan barakallahu fikum untuk tidak menerima kebenaran. Kita lihat syarahnya. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, ai i'tadaru an qabulil haqqi bi annahum la yafhamunahu. Mereka beralasan untuk tidak menerima kebenaran dengan sebab bahwasanya mereka tidak memahaminya. Ini alasan mereka. Kama dzakarallahu subhanahu wa ta'ala 'anil yahud, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang orang-orang Yahud. Lamma da'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Islam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyeru mereka untuk menganut atau masuk dalam agama Islam. Qalu,
Mereka mengatakan apa? Qulubuna ghulfun. Hati-hati kami itu tertutup, ada sampulnya, tertutup dengan sampul. Bal la'anahumullahu bikufrihim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka dengan sebab kekufuran mereka. Faqalilam ma yu'minun. Maka sedikit sekali mereka itu beriman. Nah, apa makna ghulf? Ghulfun yakni 'alaiha ghilafun. Di atas hati-hati mereka terdapat sampul, tertutup. Ada tutupnya gitu, jadi nggak bisa memahami. Sebabnya apa? Sebabnya kekufuran mereka. Waliyadzubillah. La yasilu ilaihal kalamur rasul. La yasilu ilaiha kalamur rasul. Ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sampai kepada mereka. Naam. Wala tatma'innu qulubuhum ila kalamih. Dan juga hati-hati mereka tidak tenang. Naam, kepada ucapan Rasul. Fattakhadhu hadza. Maka mereka menjadikan hal ini hujjatan fi takdzibir rasul, sebagai hujjah untuk mendustakan Rasul. Waliyadzubillah. Hadza huwal ma'na al-masyhur lil ayah. Inilah makna yang masyhur untuk ayat ini. Jadi hati-hati mereka tertutup, tersumbat disebabkan karena kekufuran yang ada pada mereka. Jadi hati mereka tidak selamat ya. Nah, kita harus berhati-hati barakallahu fikum ikhwani wa akhwati fillah. Hendaknya senantiasa kita menjaga hati kita. Semoga barakallahu fikum Allah Ta'ala mencurahkan dan memberikan kepada kita hati-hati yang selamat. Dan hati selamat itu bagaimana? Hati yang bagaimana sebuah hati dikatakan selamat? Berkata Al-Imam Syaukani rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Qadir, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan membawa hati yang selamat. Nah, beliau mengatakan naklan an ahli tafsir, beliau dalam keadaan menukilkan dari ahli tafsir, beliau menyatakan al-qalbus salimu, hati yang selamat itu adalah barakallahu fikum as-salimu minasyirki, adalah hati yang selamat dari kesyirikan, al-khali minal bid'ati, yang kosong, yang bersih dari kebid'ahan, al-mutmainnu ila sunnah, hati yang tenang dengan as-sunnah. Jadi kalau hati itu sudah tidak tenang dengan kebenaran, tidak tenang dengan as-sunnah, tidak tenang dengan al-haq, tidak tenang dengan Al-Quran, itu berarti hatinya telah terkotori, hatinya tidak murni, hatinya tidak suci, hatinya tidak selamat. Wala'iyatubillah. Naam. Kita lanjutkan. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, wal ma'na tsani, makna yang kedua, wa qalu qulubuna ghulfun. Mereka mengatakan hati-hati kami itu ghulf, tertutup, yakni annaha mamlu'atun minal ilm, bahwasanya hati-hati mereka itu terpenuh. Paham ya? Terpenuhi oleh ilmu, dipenuhi dengan ilmu. Falasna bihaja ila kalami ahadin. Karena sudah penuh ilmunya, maka barakallahu fikum mereka tidak butuh lagi dengan ucapan seorang pun. Falaisu bizamihim, tapi mereka itu tidak seperti apa yang mereka sangka. Bihajah ila rasul. Maka barakallahu fikum mereka tidak butuh lagi dengan apa? Dengan ucapan Rasul. Kenapa? Karena mereka sudah beranggapan dan mereka berkeyakinan bahwasanya hatinya sudah penuh dengan ilmu, sehingga mereka tidak butuh lagi dengan apa? Dengan ucapan seorang pun. Barakallahu fikum. Jadi mereka menganggap sudah pandai gitu ya. Nah, ini hati-hati. Ini termasuk sunnatul Yahud. Barakallahu fikum, termasuk sunnahnya orang-orang Yahud. Dinasehati, diberikan bimbingan, beralasan bahwasanya kami tidak paham. Kami tidak paham, atau mereka mengatakan kami sudah pintar, sudah pernah belajar. Nah, tidak menerima kebenaran, waliyadzubillah. Jangan seperti itu. Usahakan diri kita semuanya, ikhwani wa akhwati fillah, untuk senantiasa tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sombong, yang kiber, memiliki hati yang kiber, menolak kebenaran, meremehkan manusia. Jangan. Waliyadzubillah. Apalagi seorang dai, seorang ustadz, sudah belajar dengan bertahun-tahun barakallahu fikum bersama para ulama, tapi hatinya sombong, jiwanya congkak, tidak menerima kebenaran, dinasihati bantah, dinasihati nolak. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Jangan demikian. Usahakan tawadhu. Ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang itu tawadhu, merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah taala akan angkat derajatnya. Siapa yang tidak ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Semuanya pasti menginginkan. Oleh karena itu jangan menjadi orang-orang yang sombong. Wal'iyadzubillah. Naam. Berikutnya barakallahu fikum. Naam. Fallahu jalla wa ala, lanjutan daripada syarah yang sampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, fallahu jalla wa ala yubayyinu anna al-'illata laysat ma yaqulun. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya sebabnya bukan seperti apa yang mereka ucapkan.
balil illata, bahkan sebabnya annallaha la'anahum bisababi kufrihim. Tapi sebabnya adalah Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka dengan sebab kekufuran mereka. Apa laknat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fikum. Sudah berlalu dan lama sekali kita sebutkan barakallahu fikum dan berulang-ulang barakallahu fikum bahwasanya laknat yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala adalah at-tardu wal ibti'adu min rahmatillah. Pengusiran dan penjauhan dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itulah laknat yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga laknat yang muncul dari Rasulullah juga sama maknanya. Karena Rasulullah SAW tidaklah melaknat melainkan apa? Bersumber wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sesama manusia yang sering kita dengarkan fulan melaknat fulan melaknat alan, itu maknanya adalah as-sabbu syatam. Sekedar cacian dan makian saja. Karena manusia, barakallahu fikum, tidak mampu untuk mengusir dan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang mampu. Perhatikan di sini. Yakni taradahum wa ab'adahum an rahmatih. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka dan mengusir mereka dari kasih sayangnya. Fasaru la yaqbaluna al-haqqa. Maka menjadilah mereka tidak menerima kebenaran. Bisababi kufrihim, dengan sebab apa? Kekufuran mereka. Mereka tidak menerima kebenaran disebabkan karena kekufuran mereka. Fal ba'u sababiyatun. Maka ba' di situ adalah ba' sababiyah. Barakallahu fikum. Bal la'anahumullahu bi kufrihim. Ba' di situ ba' apa? Ba' sababiyah, dengan sebab kekufuran mereka, seperti itu. Barakallahu fikum. Ayo. Kemudian berikutnya, fasaru la yafqahuna qaular rasul. Maka menjadilah mereka tidak memahami ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum la yaltafituna ilaihi wa la ya'ba'una bihi. Dikarenakan mereka tidak mau berpaling, tidak mau menoleh, tidak mau melihat kepada ucapan Rasul, tidak pula mereka mau memenuhi hatinya dengan ucapan Rasul tersebut. Li'annallaha sarafahum 'uqubatan lahum. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sudah memalingkan mereka sebagai uqubah, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan ketika mereka berpaling dari kebenaran, berpaling dari al-haq, maka Allah Subhanahu wa taala pun palingkan mereka. Allah Subhanahu wa taala palingkan hati-hati mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Faman lam yaqbalil haqqa, maka barang siapa yang tidak menerima kebenaran, ibtalahullahu bil batil. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan kebatilan. Waliyadzubillah. Hati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak menerima kebenaran karena ujiannya berat. Barakallahu fikum. Justru Allah taala uji kita dengan kebatilan. Wa sara ba'da dzalika la yaqbalul haqqa. Maka menjadilah setelah itu dia tidak menerima lagi kebenaran. Kenapa? Li'annahu yusidu qalbuh. Qalbah. Dikarenakan kebatilan tersebut telah merusak. Barakallahu fikum. Atau dikarenakan apa? Hatinya sudah rusak. Dikarenakan hatinya sudah rusak, li'annahu yafsadu qalbuh. Karena hatinya sudah rusak. Barakallahu fikum. Waliyadzubillah. Perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita berpaling dari dalil. Man taraka dalil dhalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang berpaling dari dalil, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Wal'iyadzubillah. Jadi ketika kita mengetahui kebenaran, jangan sekedar kebenaran saja. Perlu juga kita mengetahui kebatilan dalam rangka untuk kita berhati-hati dan menjauhinya dan menghindarinya. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab yang lain, dalam Syarah Silsilah Rasail, barakallahu fikum, dalam kitab Syarah Silsilah Rasail, beliau mengatakan apa? Fala yakfi. Maka tidak cukup annal insan ya'riful haqqa faqat. Bahwasanya manusia itu mengetahui kebenaran saja itu enggak cukup. Bala budda an ya'rifa al-haqq wal batil. Bahkan harus dia mengetahui kebenaran dan kebatilan. Mengetahui al-haq dan kebatilan, tujuannya apa? Ya'riful haqqa min ajli an ya'mal bih. Dia mengetahui kebenaran, mengetahui al-haq dalam rangka agar dia beramal dengannya. Wa ya'riful batila min ajli an yatajannabah. Dan dia mengetahui atau mengenal kebatilan dalam rangka untuk menjauhinya. Barakallahu fikum ya. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW menuntun kita, mengajari kepada kita doa yang sangat bagus. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkanlah kepadaku yang batil itu batil, atau tampakkanlah kepadaku yang benar itu benar, dan berilah kami rezeki untuk mengikutinya. Dan tampakkanlah kepadaku yang batil itu batil, yang sesat itu sesat, yang keliru itu keliru,
dan berilah kami rezeki untuk bisa menjauhinya. Itulah doa yang sangat mulia barakallahu fikum. Naam. Kita lanjutkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, menjauhkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengusir mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Bikufrihim, dengan sebab kekufuran mereka. Faqalilan ma yu'minun, maka sedikit sekali mereka beriman, sedikit sekali. Bahkan apa? Bahkan hampir dikatakan tidak ada orang kufar yang mereka mengimani hal tersebut. Waliyadzubillah. Kemudian berikutnya, fabidulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum. Perhatikan ini. Dengan sebab kezaliman mereka, kezaliman orang-orang Yahud, dari kalangan orang-orang Yahud, kami mengharamkan atas mereka makanan-makanan yang baik yang dahulu pernah dihalalkan untuk mereka. Bayangkan. Semula dihalalkan untuk mereka, dikarenakan mereka zalim, berbuat kezaliman, maka Allah Ta'ala haramkan. Bayangkan itu. Dan inilah balasan bagi orang-orang yang zalim. Orang-orang yang kufur nikmah, tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Apa balasannya, ancamannya? Dibalikkan. Dalam artian bagaimana? Semula diberikan ketentraman, kemudian dihilangkan ketentraman tersebut. Semula barakallahu fikum, di atas keadaan kampung tersebut aman, tentram, akhirnya kampung tersebut rasanya menakutkan, bahkan diuji dengan kelaparan dan semisalnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sering terulang-ulang barakallahu fikum. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan permisalan dengan sebuah kampung yang dahulu kampung tersebut tenang, aman, tentram, datang rezekinya dari seluruh penjuru Nusantara. Dalam artian seluruh penjuru dari seluruh tempat datang kepadanya. Barakallahu fikum. Kemudian apa akibatnya setelah kufur nikmah? Fakafarat bi an'amillah. Kemudian penduduk kampung tersebut kufur, tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Maka Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka dengan rasa takut. Barakallahu fikum, dan juga rasa lapar. Kelaparan dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Inilah balasan bagi orang-orang yang zalim. Balasan bagi orang-orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa na'am. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengubah kenikmatan yang ada atau kenikmatan yang Allah Taala berikan kepada sekelompok kaum, melainkan mereka sendiri yang mengubahnya. Barakallahu fikum. Naam. Ayo. Kita lanjutkan. Sebabnya adalah karena mereka tadi berbuat zalim, wa bisaddihim an sabilillahi katsira, dan karena mereka sering menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebabnya di antaranya. Pertama karena kezaliman, yang kedua karena mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wa akhdhihimur riba, dan sebab yang lain adalah mereka sering memakan harta riba. Mereka sering memakan harta riba barakallahu fikum. Naam, sehingga hati-hati dari kalangan kaum muslimin, jangan bermudah-mudahan dengan transaksi ribawiyah, bermudah-mudahan menyimpan uang di tempat-tempat yang barakallahu fikum ada unsur riba. Barakallahu fikum, hendaknya dia berhati-hati barakallahu fikum. Naam, seperti itu keadaannya. Kenapa? Karena itu adalah sunnatul Yahud, adalah sunnahnya orang-orang Yahud. Jadi hati-hati ya orang kalau jangan tertipu dengan apa? Tertipu daya, dalam artian tertipu dengan permainan bank barakallahu fikum. Dalam artian bank itu kalau kita telusuri apakah benar-benar membantu rakyat, membantu orang miskin, ataukah malah menipu? Perhatikan baik-baik. Kita berpikir secara naluri yang sehat sekarang, perhatikan ya. Sekarang bank-bank itu katanya mereka membantu masyarakat, membantu orang miskin, apakah benar? Kalau kita telusuri tidak benar. Kenapa tidak benar? Apakah pernah orang miskin datang ke bank kemudian pinjam uang diberi? Kalau nggak punya jaminan nggak akan diberi. Harus ada jaminan. Harus ada jaminan, misalkan BPKB, atau misalkan punya rumah yang besar, atau punya mobil yang mewah, baru dipinjami. Nah, berarti tidak nolong. Itu pertama. Yang kedua, seperti bank-bank yang saat ini yang terjadi barakallahu fikum, walaupun menamakan dengan bank syariat, pernah nggak yang namanya bank itu minjamkan uang 1 juta mengembalikan juga 1 juta? Pernah ataukah tidak yang namanya bank itu minjamkan uang 10 juta mengembalikan 10 juta? Tidak pernah dijumpai seperti itu. Mesti barakallahu fikum, kalau mereka meminjamkan uang 5 juta, mengembalikannya pasti lebih dari 5 juta. Ini berarti bukan membantu, tapi menipu. Barakallahu fikum. Kalau seandainya benar membantu itu minjamkan 5 juta, ya mengembalikannya juga 5 juta gitu loh.
itu baru membantu dan menolong. Nah, jadi perlu diperhatikan ini, hati-hati ya. Sunnatul Yahud, perbuatan orang-orang Yahud, mereka sering memakan harta riba, waliyadzubillah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ultimatum, memberikan peringatan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah oleh kalian riba. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu ultimatumnya. Ewa. Kenapa? Nah, barakallahu fikum, karena itu perkara yang berbahaya sekali, barakallahu fikum. Naam. Ewa. Karena perkara riba itu perkara yang sangat berbahaya sekali. Kemudian bagaimana kalau sudah bertobat? Apakah uang tadi yang punya kita halal? Naam, uang kita, uang yang asli punya kita halal dan punya kita, barakallahu fikum. Tapi kalau kita tidak mengerjakan, dalam artian tidak segera mengerjakan ultimatum di sini, barakallahu fikum, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Nah, jika kalian tidak mengerjakan peringatan tadi, tidak meninggalkan riba tadi, maka persiapkan diri kalian. Nah, akan terjadi peperangan antara Allah dan Rasulnya. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka kumandangkan, umumkanlah peperangan antara Allah dan Rasulnya untuk kalian. Hati-hati, barakallahu fikum. Naam. Seharusnya kalau nalur yang sehat, barakallahu fikum, orang kalau pinjam uang tidak mampu membayar dalam waktu itu juga, bukan malah dinaikkan. Tapi kalau prakteknya bank-bank yang saat ini yang kita jumpai, barakallahu fikum, minjamkan uang 5 juta misalkan, nanti dalam tempo 1 tahun mengembalikan 6 juta, itu pun kalau pas 1 tahun itu lunas. Tapi kalau tidak lunas dinaikkan lagi menjadi 1,5 juta. Barakallahu fikum, seperti itu. Misalkan pinjam 1 juta, mengembalikannya 1.500.000. Itu kalau pas temponya 1 tahun. Tapi kalau lebih dinaikkan 1.600.000, bayangkan. Padahal Allah Ta'ala berfirman apa? Nah, barakallahu fikum, wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Naam. Wa antasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Jika orang yang pinjam uang tersebut barakallahu fikum mengalami kesulitan, maka hendaknya engkau menunda sampai waktu atau saat yang dimudahkan. Dan jika kamu bersedekah untuknya, nah, barakallahu fikum, dalam artian kalian bersedekah, harta yang dipinjam tadi disedekahkan, tidak perlu membayar karena kita melihat orang yang pinjam tadi kesulitan dan semisalnya, itu lebih bagus untuk kalian jika kalian benar-benar mengetahui. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan di sini. Wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Ini perhatikan ini. Sebabnya karena mereka memakan harta riba, kemudian padahal apa? Sudah dilarang, jangan makan harta riba, malah mereka makan. Nah, dan mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Inilah sunnatul Yahud wal iyadu billah. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, barakallahu fikum, dari perbuatan orang-orang Yahud. Hadza fil Yahud, kata beliau. Ini adalah perkara yang dilakukan oleh orang-orang Yahud wal iyadu billah. Adapun sambungan daripada makna qulubuna ghulfun, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Biidznillah jalla wa ala. Cukup sekian dulu yang sampaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dan termasuk orang-orang yang senantiasa paham terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan bimbingan salafun salih dari kalangan sahabat wa tabi'in wa atba'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.